What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your Pendapat saya sangat penting, karena apalagi jika kita melihat era zaman pada saat ini yang mana tidak terlepas semua manusia itu akan menggunakan media elektronik. Juga pentingnya dalam bimbingan konseling menggunakan media elektronik agar memahamkan si pendengar, karena jika bimbingan konseling dilaksanakan hanya dengan secara lisan, akan cepat bosannya si pendengar dalam hal itu. Makanya akan adanya elektronik seperti proyektor yang mana akan bisa memahamkan, menjelaskan apa yang disampaikan oleh si pemateri. Menurut saya bimbingan konseling itu sangat penting. Mengapa? Karena di era zaman yang sekarang ini kita bimbingan konseling tanpa media itu ya susah menurut saya. Soalnya ya misal nih kita seminar tentang misal HIV, terus misal nggak ada media, kita kan nggak bisa menontonkan sebuah video tentang HIV, tentang cara-cara pencegahan HIV gimana. Itu kan kayak malah lebih susah gitu. Jadi itu ya lebih enak, lebih Menurut saya penggunaan media elektronik dalam sebuah bimbingan konseling itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena mungkin dalam penggunaan media tersebut objek yang disampaikan itu bisa lebih realistis mungkin. Jadi audiens itu lebih mudah dalam memahami ataupun sebagainya. Dan juga dalam penggunaan media elektronik itu sangat memudahkan daripada kalau kita flashback ke zaman dahulu. Kita lihat di era yang saat ini bahwa teknologi itu sudah sangat familiar sekali di kalangan masyarakat, karena teknologi hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Apalagi di negara kita, negara Indonesia, yang mayoritas semua penduduknya itu menggunakan media elektronik seperti gadget dan lainnya. Dan yang paling banyak menggunakan media elektronik itu dari kalangan anak-anak, baik itu untuk bermain, untuk pembelajaran, ataupun untuk hal yang lain. Pendapat saya media di kalangan masyarakat itu sudah sangat familiar ya, karena sekarang itu dari mulai anak-anak kecil sampai lansia itu pakai media sosial semua. Jadi masyarakat Indonesia ya, terutama masyarakat Indonesia sekarang tuh kalau belanja, mau transfer di BRI itu semua pakainya media semua. Ya, penggunaan media sosial di kalangan masyarakat pada zaman sekarang itu mungkin 99% sudah sangat familiar sekali. Karena memang dari anak paling kecil sampai usia lansia pun emang mereka sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya medsos. Dan apapun zaman sekarang itu semuanya itu sudah diatur di dalam. Menurut pandangan Al-Fakir sendiri, jika kita melihat realita yang ada, bahwa dari berbagai kalangan umur, mulai dari balita sampai ke orang dewasa, orang tua itu semuanya menggunakan media elektronik. Seperti halnya ketika ada anak bayi menangis, maka orang tua dengan gergetnya itu memberikan gadget untuk ditontonkan serial anak-anak, film anak-anak, dan lain sebagainya. Media itu bisa diterapkan di berbagai umur ya. Contohnya kayak bocil-bocil sekarang itu mereka banyak menggunakan YouTube.
ya. Jadi mereka itu belajar tuh pakai YouTube. Sesuai pengalaman yang saya lihat, anak-anak Jawa pun sekarang pakai bahasa Indonesia. Ketika dipertanyakan oleh ibunya, ternyata itu nggak dipelajarin oleh ibunya, malah dipelajarin YouTube. Jadi YouTube itu ya bisa untuk berbagai umur, terutama buat anak-anak kecil di bawah umur. Saya penggunaan media elektronik itu sangat bagus sekali apabila diterapkan dalam masyarakat, dalam berbagai kalangan usia, tapi dengan tanda kutip harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan gitu loh. Dan penggunaan tersebut itu apabila kita selektif dalam penggunaannya mungkin bisa menjadi poin plus bagi kita. Menurut kacamata Al-Fakir sendiri itu 50-50. Jadi juru bicara yang ada di masyarakat atau kita sebut dengan guru itu juga sangat penting, karena ikatan batiniah, jika kita lihat dari batiniah antara ikatan seorang guru atau juru bicara dengan mustami itu juga harus nyambung. Dan juga kita lihat di media sosial juga sudah banyak konselor-konselor yang ada di media-media elektronik seperti YouTube, TikTok, IG dan lain sebagainya. Saya sih kurang efektif ya. Soalnya kalau seumpama juru bicara diganti dengan media, ya itu kayak kurang gitu. Padahal kan anak-anak muda zaman sekarang itu jarang keluar rumah ya, ya kayak lebih senang main HP gitu. Kalau misalnya juru bicara digantikan dengan media, kapan lagi anak-anak muda zaman sekarang itu bisa berbaur dengan masyarakat? Ya jadi menurut saya ya itu kurang efektif. Mungkin kalau di lingkungan perkuliahan ya efektif aja, soalnya kalau mereka misal nggak pakai media kan akan lebih susah. Apabila juru bicara diganti dengan media elektronik, menurut saya kurang efektif. Soalnya apabila segalanya diganti menggunakan media elektronik itu menjadikan orang kayak antisosial kayak gitu loh. Mungkin antara satu sama lain itu kurang dalam silaturahminya atau bagaimana, intinya menjadi antisosial gitu. Diriku ya diriku sendiri, kamu sendiri gitu loh. Dan bolehlah menggunakan media elektronik tapi 50% aja sebagai sarana pembantu aja kayak gitu. Lebih baik kalau penyampaiannya face to face gitu, biar lebih paham, tapi dengan bantuan media elektronik.